Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi, salam pramuka. Ya, adik-adik sekalian, kita bertemu lagi dengan kakak. Kali ini kakak akan menyampaikan materi tentang syarat kecakapan dalam pramuka, ya. Apa sih syarat kecakapan pramuka ini? Wah, ini adalah hal yang ditunggu-tunggu sama anak pramuka biasanya. Bagaimana nanti kita dalam berpakaiannya terlihat rapi dan keren. Nah, tentunya ada syarat-syaratnya, yaitu adalah syarat kecakapan. Apa aja? Kita perhatikan ya. Nah, ini adalah yang dikenal dengan kecakapan umum. Di sana ada syaratnya dan ada tandanya. Yang ditampilkan di dalam visi itu ada 4 golongan: SGTD, siaga, penggalang atau galang, ya, tegak atau penegak, dan dega atau pandega. Nah, ini kecakapan umumnya beda-beda. Kalau tingkat siaga itu yang usianya 7-10 tahun. Nah, ini nanti kalau kata kita mempangkatnya gitu ya. Tapi namanya bukan pangkat, namanya kecakapan umum atau TKU, tanda kecakapan umum. Ini kalau siaga itu ada 3, mula, tata, dan bantu. Nah, ini TKU-nya, TKU pramuka siaga. Nah, TKU pramuka penggalang mungkin adik-adik pernah melihat ketika di SMP, lambangnya seperti ini ya. Ini untuk penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang prap. Nah, untuk golongan yang di SMK ini ada 2, yaitu golongannya pramuka penegak, yaitu bantara dan penegak laksana. Sedangkan untuk di tingkat perkuliahan hanya 1, yaitu pandega saja. Nah, kalau usianya ini 7-10 tahun, ini 11-15 tahun, ini 16-20 tahun, dan kalau ini 21-25 tahun. 25 ke atas atau yang di bawah 25 tahun tapi sudah menikah itu namanya pembina, ya. Jadi golongan pramuka itu seperti itu. Nah, untuk mencapai atau mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKO ini, adik-adik perlu mengisi nih syarat kecakapan umumnya. Ini untuk golongan siaga, ini untuk golongan penggalang, ini untuk golongan penegak, dan ini untuk golongan pandega. Tentunya dalamnya pun berbeda-beda karena memang untuk golongan pramuka ini tingkatannya sangat berbeda, ya. Itu untuk tanda kecakapan umum. Kemudian ada lagi kecakapan khusus atau keahlian khusus gitu ya. Nah, sebelum kecakapan khusus yang lain-lainnya itu ada TKK ini atau tanda kecakapan khusus ini dibagi 5 golongan ya, atau 5 bidang. Pertama, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. Nah, belakangnya biasanya warna kuning. Nah, ini yang warna kuning berarti hubungannya dengan bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, watak. Kalau di bidang patriotisme dan seni budaya, itu biasanya latarnya merah. Kemudian untuk bidang kesehatan dan ketangkasan itu warnanya putih. Untuk bidang keterampilan dan teknik pembangunan warna hijau. Dan untuk bidang sosial, seperti kemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, dan lain-lain itu berwarna biru. Nah, jadi ini untuk TKK, tanda kecakapan khusus. Nah, selain golongan per bidang atau bidang-bidang yang tadi sudah dibagi ada 5 ini, bentuknya pun atau golong tingkatannya memiliki tingkatan. Kalau ini berdasarkan bidangnya,
ada warnanya. Kalau di sini berdasarkan tingkatnya. Jadi kemampuannya semakin tinggi, kemampuannya berarti nanti bentuknya pun akan semakin berbeda. Nah, untuk golongan siaga bentuknya seperti ini. Nah, untuk golongan penggalang dan penegak pandega, kalau penegak pandega sama, kalau untuk penggalang berbeda. Yang bikin berbeda adalah hanya listnya saja. Kalau penggalang berwarna merah, kalau penegak berwarna kuning, penegak dan pandega. Jadi hanya listnya saja yang berbeda ya. Jadi kalau penggalang yang warnanya merah, kalau penegak dan pandega warnanya kuning. Nah, di sini ada tingkatannya. Kalau di siaga tidak ada. Kalau untuk penggalang dan penegak pandega itu ada tingkatannya. Yang pertama adalah purwa, bentuknya bulat. Kemudian madya, bentuknya kotak. Dan utama, bentuknya segi 5. Nah, jadi nanti ini berbeda. Lambangnya sama tentang P3K ya untuk ini, tapi kemampuan yang berbeda. Jadi semakin tinggi kemampuan dikuasai, maka akan semakin berbeda bentuknya. Nah, ini adalah jenis PKK ya. Jadi kalau ini berdasarkan golongan, agama, kesehatan dan lain-lain. Kalau ini berdasarkan tingkatan, bentuknya bulat, kotak dan segi 5. Makanya nanti ini kayak menabung. Ini nanti tingkatannya ada yang bulat. Nah, kalau penegak berarti listnya juga warna kuning sampingnya. Kalau penggalang berarti warna merah seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang tadi yang pergolongan itu bidang agama nih ya, ada sholatnya apakah sudah bisa menjadi imam dan lain-lain seperti itu. Ada khotib, apakah sudah bisa ceramah untuk di muslim ya. Nanti juga ada yang untuk yang Kristen, yang gereja, pelayanan, saksi Kristus dan lain-lain. Begitupun juga ada yang Hindu ya, Dharmika, terus ada juga yang Buddha dan lain-lain. Ini untuk bidang mental moral. Kemudian untuk bidang patriotisme nih ada pengaturan rumah dan seni budaya ya. Ada dirihen, ada penyanyi, ada pelukis, juru gambar, pengarang, pembaca dan lain-lain. Kemudian untuk bidang kesehatan dan ketangkasan, gerak jalan, pengamatan, penyelidik, perenang dan lain-lain. Kemudian ini untuk teknik nih banyak, ada yang ternak kelinci, ternak itik, ternak ayam, nanti gambar tingkatannya kayak gini. Dan juru potret, kemudian ada yang pecinta dirgantara, pembuat model pesawat, pengenal cuaca, komunikasi dan lain-lain. Nah, yang ini bidang sosial ada pemadam kebakaran, pengatur lalu lintas, pengamanan kampung, ya, ronda ya, udah dan lain-lain. Seperti itu. Nah, bentuknya tadi yang seperti dijelaskan bahwa nanti kalau penegak pandega warna kuning listnya, ada purwa madya utama, kalau penggalang warna merah. Nah, ternyata PKK juga punya yang wajib didapatkan ada 10, yaitu P3K, pengaturan rumah, pengamat, juru masak, berkemah, penabung, penjahit, juru kebun, pengamanan kampung dan gerak jalan. Nah, 10 TKK ini wajib dipenuhi. Nanti ada syarat-syarat untuk penempuhan Garuda. Nah, ini bentuk-bentuknya ya. Ini untuk P3K penggalang, purwa madya utama. Kalau ini TKK penegak untuk pengamanan kampung atau ya pengamanan kampung, purwa madya utama ya. Nah, satu lagi adalah Pramuka Garuda. Nah, ini tanda Pramuka Garuda yang sudah tinggi levelnya. Kalau misalkan di penegak itu kan tadi ada Bantara Laksana. Yang sudah laksana baru bisa mengejar Garuda ini. Tapi yang belum laksana itu belum bisa mengejar tanda Garuda ini. Maka untuk mendapatkan tanda Garuda ini seorang pramuka harus mengejar
TKK ya, TKK juga itu yang 10 wajib harus terpenuhi, ada yang utamanya juga dan lain-lain, syaratnya banyak. Kemudian ini contoh isi dari SKU ya, yang untuk pengejaran bantara atau laksana. Di sini kebetulan kakak contohkan yang penegak bantara. Salah satunya adalah dapat menjelaskan tentang organisasi ASEAN, PBB itu ada apa aja gitu ya. Tentunya dijelaskannya di depan umum, diperhatikan oleh pembina dan nanti diparap oleh pembina. Setelah ini terisi semua poin-poinnya, barulah bisa dapatkan TKU bantaranya dan nanti dipasangkan seperti itu. Kemudian untuk TKK nih, untuk TKK, nah ini yang kakak jelasin ada cuman satu ya, yaitu juru masak. Kebetulan masak ini juga merupakan TKK wajib ya. Nah, untuk penggalang penegak pandega, kalau pengen dapat yang bulat ini ya, ini syaratnya dapat membuat dapur dan tahu persyaratannya, mengetahui cara dan dapat membuat api terbuka dengan kayu tanpa minyak, dapat menghidangkan masak untuk 5 orang, terdiri dari nasi, 1 jenis lauk pauk kering, goreng atau bakar tanpa kuah, 1 jenis hidangan pencuci mulut, minuman teh atau kopi panas, mengetahui cara makan menurut peraturan kesehatan, pernah membantu juru masak di suatu perkemahan 24 jam, khusus untuk pramuka penegak dan pandega, ditambah dengan telah melatih sedikitnya pramuka siaga sehingga mencapai TKK juru masak. Ini baru dapat yang bulat. Terus setelah dapat bulat, barulah kita bisa dapetin yang kotak ini harus berurutan ya. Jadi yang purwa dulu, baru ke madya. Syaratnya apa? Nah ini, yang purwa harus terpenuhi, ya kan? Terus tahu cara tambahannya, menyusun beberapa menu beserta bahan keperluannya untuk 1 regu yang berkemah selama maksimal 3x24 jam atau 3 hari. Dengan mengingat 4 sehat 5 sempurna. Tahu cara dapat mengawet 1 jenis makanan ya. Terus dapat menghidangkan masakan untuk 1 regu, nasi, 1 jenis lauk kering, 1 jenis lauk dengan kuah, 1 jenis hidangan pencuci mulut dan minuman. Nah, khusus untuk penegak dan pandega telah melatih sedikitnya pramuka lain mencapai TKK juru masak tingkat purwa. Nah, untuk mendapatkan utama tentunya harus sudah memenuhi SKK juru tingkat madya. Ditambah lagi cara menyusun beberapa menu untuk keperluan 1 regu selama 6 hari. Jadi dalam 6 hari ini bisa menyusun menu ya. Terus mengetahui nilai gizinya, mengetahui cara dan dapat mengawetkan paling sedikit 2 jenis makanan selama 1 minggu. Khusus untuk pramuka penegak pandega, telah sedikitnya melatih seorang pramuka mencapai TKK juru masak tingkat madya. Ternyata memang gampang-gampang sulit ya. Jadi, tapi kalau misalnya kita sudah memenuhi ini kita punya hak untuk memasangnya di pakaian. Terus bagaimana cara memasangnya? Nah ini adik-adik ya, di sini ada istilahnya buat pangkat ya, tingkat bantara laksana nanti dipasangnya di sini di pundak ya untuk TKU-nya. Kemudian untuk PKK-nya itu di sebelah kanan, tangan kanan ya, di lengan kanan di bawah Kuarda, logo Kuarda Jawa Barat. Di sini paling banyak 5 ya. Nah, tidak boleh melebihi dari 5. Kalau sudah melebihi dari 5, maka nanti dialihkan kelebihannya itu di selempang atau tetampang. Istilahnya namanya selempang atau tetampang ya ini. Nah, ini disimpan di sini nih sampai banyak sampai sini. Nah, ini TKK nih ada yang sudah madya, ada yang utama. Jadi kalau sudah madya yang purwa jangan dipasang. Begitupun kalau sudah utama yang madyanya jangan dipasang. Jadi cukup 1 saja sesuai tingkatan. Itu pemasangan TKU dan TKK. Kemudian untuk pemasangan Garuda bagaimana? Yang tadi itu setelah sudah jadi laksana, TKK-nya yang 10 wajibnya sudah ada, barulah kita bisa mencapai Garuda. Nah, dikalungkan Garuda ini. Ini adalah kalung Garuda. Nah, mereka ini adalah
pramuka penegak laksana Garuda. Jadi kalau bicara golongannya, mereka adalah pramuka terbaiknya, sudah memenuhi semua syarat menjadi pramuka Garuda. Ya, itu keren kan? Pramuka ternyata bukan ekskul main-main atau bukan kegiatan yang main-main, menyenangkan, tapi kita juga di sana diasah skill, kemampuan, dan lain-lain. Baik, mungkin itu saja materi yang kakak sampaikan mengenai syarat kecakapan, baik yang umum maupun khusus dan Garuda. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.